mengatasi kabut asap yang berkepanjangan di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan, akhirnya pemerintah Indonesia menerima bantuan dari negara lain. Jadi ada negara-negara sahabat yang akan mengerahkan pesawat pemadam api yang mampu menampung air lebih banyak. Kamis siang, Presiden Joko Widodo akhirnya menerima bantuan dari pemerintah negara lain untuk menangani masalah kabut asap. Minta bantuan dan dibantu dari Singapura, masih dalam proses Rusia, kemudian Malaysia, kemudian Jepang, yang kita harapkan nanti bisa mempercepat penanganan, karena memang menangani gambut berbeda dengan menangani kebakaran hutan biasa. Untuk mengatasi kebakaran lahan dan kabut asap, pemerintah membutuhkan pesawat pemadam api yang mampu membawa air dengan kapasitas 12 hingga 15 ton. Bantuan negara lain diharapkan karena dampak El Nino dan titik panas yang semakin meluas. Luas yang kena daripada asap ini makin luas, dan walaupun memang sekarang kita coba mengkontain atau membatasi, tapi kita harus akui memang El Nino yang berkepanjangan ini dan kekeringan yang ada. Tadi World Bank juga datang ke kantor menyampaikan hal yang sama sih. Hingga Kamis pagi masih terdapat 110 titik api yang tersebar di sebagian wilayah Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Selama bencana asap berlangsung, pemerintah telah menyiramkan 65 juta liter air dan menaburkan 250 ton garam untuk modifikasi cuaca. Sejak Kamis ini, sejumlah bantuan dari negara-negara mulai berdatangan. Sabtu mendatang, pesawat-pesawat pemadam api Malaysia dan Singapura mulai beroperasi untuk memadamkan kebakaran lahan yang masih terjadi di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Sementara pesawat pemadam api dari Jepang dan Australia akan menyusul berikutnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jadi rencananya pada Jumat pagi ini, teman-teman, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ini akan mengunjungi lokasi kebakaran lahan terparah di Pulau Sumatera, yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Jadi nanti di sana dua menteri ini akan mengawal langsung dan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pemadaman di wilayah-wilayah ini. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai bantuan yang akan diberikan oleh negara-negara tetangga, memang sebenarnya Armanata Nasir, juru bicara Kementerian Luar Negeri, sudah mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya sudah menandatangani agreement pada tahun 2014. Itu adalah Asian Agreement Transboundary Haze Pollution, di mana Indonesia menjadi negara terakhir yang menandatangani. Tapi itu intinya adalah untuk bahu-membahu jika memang ada polusi yang merebak begitu di wilayah ASEAN. Betul, dan itu juga kalau misalnya bicara mengenai kabut asap itu kan yang merasakan tidak hanya Indonesia saja, tapi Singapura dan juga Malaysia dan Thailand juga. Ternyata para pengunjung atau wisatawan yang ke Thailand itu mereka terganggu dengan kabut asap karena tidak bisa melihat keindahan Thailand. Akhirnya. Exactly. Nah, kalau misalnya bicara mengenai bantuan dari luar negeri terhadap Indonesia untuk mengatasi kabut asap, memang ini sudah pernah juga dilakukan secara efektif tahun 97. Pada saat itu bantuan dari luar negeri memang efektif untuk menghilangkan kabut asap. Dan juga teman-teman, kalau misalnya kita bicara mengenai kabut asap ini kan tidak hanya masalah kesehatan saja, tapi ternyata sampai ke pendidikan juga. Karena kan banyak sekali ya anak-anak yang libur karena kabut asap yang terjadi. Dan ini bisa ngefek juga ke ujian nasional, teman-teman. Jadi kemarin itu Menteri Pendidikan kita sudah mengeluarkan ada 3 alternatif. Karena banyak sekali anak-anak yang libur, sehingga nanti di bulan Desember harapannya biasanya anak-anak libur, waktu libur itu akan digunakan untuk mengejar pelajaran. Sehingga nanti mereka tetap bisa, harapannya tetap bisa menjalankan ujian semester ganjil dan ujian nasional. Kalau misalnya memang sampai 30 hari kabut asap ini tidak bisa diatasi secara on time, maka ujian nasional ini nantinya akan dirubah jadwalnya, tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan sekarang. I see. Oke, itulah tadi beberapa informasi mengenai kabut asap, dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Yes. Kita punya apa lagi ini? Kita akan jeda sejenak, Adian. Nanti kita akan hadir kembali. Ya, bincang-bincang ya. Betul sekali, kita akan menghadirkan sebuah perbincangan analisa data-data yang akan kami keluarkan ini akan berusaha untuk menjawab kira-kira seberapa atau berapa keuntungan yang didapatkan oleh adanya kebakaran atau pembakaran hutan ini. Saksikan terus Indonesia Morning Show.